Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arianti Tambunan dengan NIM 2003-2011. Adapun judul kali ini yaitu analisis pasar. Analisis pasar. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen, pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Sedangkan analisis suatu pasar persaingan adalah langkah pertama dalam merancang strategi baru atau mengkaji strategi yang sudah ada. Adapun tujuan analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut mencakup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Di sini ada 5 hal dalam analisis pasar. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang struktur produk pasar. Yang kedua, pasar yang relevan. Yang ketiga, ada analisis permintaan industri. Yang keempat, analisis permintaan merek. Yang kelima, identifikasi berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Adapun langkah-langkah analisis pasar yaitu 1. Menentukan pasar yang relevan dalam melakukan analisis pasar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar produk yang ada di pasaran memiliki pilihan alternatif lain. Yang kedua, menganalisa permintaan primer dan contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut. Dapat dilakukan analisa terhadap konsumen tersebut, faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu transportasi tersebut. Yang ketiga, menganalisa permintaan selektif. Dapat dilakukan analisa terdapat konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Apa yang menjadi dasarnya? Yang keempat, analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Jika semua data sudah terkumpul, diperlukan pengelompokan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang dimiliki tidak salah sasaran. Yang kelima, menganalisa persaingan. Yang keenam, analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar atau merek analisis terbagi 7, yaitu 1. Ukuran pasar sebelum memasuki pasar baru atau lanjutan. Diperlukan mengetahui ukuran pasar bisnis yang akan dibuat. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate akan berbeda seiringan dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berbeda. Walaupun begitu, tak menutup kemungkinan bahwa akan ada banyak pasar yang melewati tahap siklus hidup bisnis mature dan decline. Yang ketiga, keuntungan bisnis. Perusahaan harus bisa memutuskan apa yang bisa menjadi profitabilitas bisnis ketika produsen memasuki pasar, serta bagaimana produsen akan mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan produsen begitu produsen memasuki pasar. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi profitabilitas pasar yaitu yang pertama, daya tawar supplier atau pemasok. Yang kedua, daya tawar pembeli. Yang ketiga, ancaman pandangan baru. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Yang kelima, persaingan industri dengan analisis kompetitif. Yang keempat, struktur biaya perusahaan. Struktur biaya juga berguna untuk memutuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan. Misalnya, di beberapa lingkungan bisnis, efek kurva pengalaman pelanggan dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan biaya di atas kompetitor. Yang kelima, saluran distribusi. Faktor selanjutnya adalah produsen perlu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis produsen inginkan, sehingga produsen juga dapat mengidentifikasi beberapa mudah atau sulitnya melakukan distribusi di pasar tertentu. Yang keenam, tren pasar. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu atau vertical marketing. Apakah bisnis produsen fokus pada dasar musiman atau terkonsentrasi secara geografis? 7.
Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Beberapa contoh faktor tersebut adalah akses ke sumber daya unik yang penting, kemudian kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik. Yang ketiga, akses ke saluran distribusi manapun. Yang keempat, perkembangan teknologi. Di sini ada manfaat analisis pasar terbagi 7, yaitu 1. Mendapatkan konsumen. Yang kedua, melihat persaingan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Yang keempat, mengurangi resiko. Yang kelima, rencana jangka panjang. Yang keenam, menjadi tren bisnis. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan dengan cepat. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.